semuanya, selamat datang dan selamat datang kembali di channel tarot kesayangan kalian, The Cosmic Dogo. Masih bersama gue, tarot reader andalan kalian, Mayanov. Dan pada kesempatan kali ini kita masih dalam seri gebetan gue. Reading kali ini gue peruntukkan bagi kalian-kalian yang lagi naksir berat, yang lagi jatuh cinta, yang lagi ngegebet seorang Virgo. Oke? Jadi buat kalian yang punya gebetan Virgo, mungkin udah bisa sedikit banyak melihat ya bahwa Virgo ini tuh sebenarnya orang yang ya mereka tuh zodiak yang secara umum mereka bisa dibilang sangat-sangat praktikal. Mereka tuh punya tujuan yang jelas, typical earth sign banget ya. Mereka tuh orangnya jejak tanah gitu loh. Mereka punya fondasi-fondasi yang kokoh. Jadi dan cenderungnya ya dari pengalaman pribadi gue ngeliat para Virgo di sekitar gue dan mungkin kalian juga ngeliat bahwa terkadang Virgo ini agak-agak susah dibaca. Kenapa ya? Karena itu tadi mereka tuh benar-benar orangnya matter of fact banget, kayak ya apa adanya demikian gitu. Mereka tuh sebenarnya cukup jarang untuk nunjukin emosi mereka, bukan karena mereka tutupin, tapi emang menurut mereka mungkin sadar nggak sadar ya, itu satu hal yang kurang praktikal aja, yang bisa jadi get in the way dari tujuan akhir yang lebih besar gitu. Sehingga kadang menjadi bingung bagi kita yang emang lagi naksir sama seorang Virgo, menjadi bingung sebenarnya apa sih yang diharapin dari hubungan ini. Jadi jika kalian memang mempertanyakan hal serupa ya, kayak sebenarnya apa sih yang diharapin dari hubungan ini, dari connection kalian ini, kalian sampai pada video yang tepat. Oke, jadi di sini gue ada 3 gambar. Yang pertama ada gambar api, kemudian ada gambar anggur, kemudian ada gambar kucing. Gue akan minta kalian untuk berkonsentrasi pada salah satu gambar, yang mana kira-kira yang paling resonate sama kalian, yang mana kira-kira yang paling manggil-manggil kalian, yang energinya paling sinkron sama kalian. Kemudian kalian nanti bisa langsung lihat aja di timestampnya. Gue akan bacain pile per pilenya satu persatu. Oke. Jadi reading ini sifatnya general, bisa jadi resonate sama kalian, bisa jadi enggak. Kalau misalnya resonate, kalian silakan ambil pesan-pesan baiknya. Kalau misalnya enggak pun enggak apa-apa, jangan dipaksain. Itu artinya memang energinya enggak 100% untuk kalian. Jadi bagi kalian yang memang tertarik untuk melakukan private reading dengan gue, kontak gue ada di bawah, ada di description, bisa dicek aja. Langsung sapa aja, cincai, semua santai. Dan kalau misalnya kalian suka dengan reading gue, kalian bisa support gue dengan cara like, share, subscribe, semuanya ya. Tolong bikin gue tenar, thank you. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, tanpa banyak basa-basi lagi, gue yakin kalian udah tahu mana pile yang mau kalian pilih. Kita akan langsung masuk aja ke readingnya. Kita ada di pile yang pertama. Bagi kalian yang memilih gambar api di sini, kita akan bacain buat kalian. Tapi sebelumnya kita lihat dulu nih pesan dari surganya apa sih buat hubungan kalian, yang menggambarkan hubungan kalian dengan si Virgo ini. Trust. Oke. Jadi mungkin memang perilakunya si Virgo ini, yang kalau gue tadi kata-kata ini ya, trust, gue merasakan bahwa nampaknya memang si Virgo ini tuh, mereka tuh orangnya sebenarnya umumnya ya, mereka cenderung kaku kalau when it comes to romance. Mereka cenderung kaku, mereka cenderung lempeng-lempeng aja biasanya gitu. Mereka tuh nggak kayak typical water sign yang bener-bener bisa manjain kalian banget, kayak tipikalnya Scorpio, Cancer, Pisces. Itu tuh bener-bener berasa banget kalau mereka sayang sama orang tuh bener-bener berasa banget. Atau kayak tipikalnya air sign yang kayak ketika mereka interest sama orang, mereka tertarik sama orang, mereka bener-bener bisa bawel, friendly, dan ngajak ngobrol terus. Nah, kalau Virgo dan Earth sign biasanya mereka tuh cenderung lempeng-lempeng aja. Itu mungkin yang memang kalian rasain jadi membingungkan gitu. Di sini yang gue rasakan adalah pesan ini sepertinya dari Virgo kalian ke kalian. Kalau misalnya dia bisa ngomong sesuatu, mungkin dia akan ucapin ini kayak please trust me, kayak gitu. Kita akan langsung lihat aja kalau kata kartu tarotnya gimana.
Oke. Untuk kartu yang pertama adalah King of Mugs. Oke. Clearly di sini Virgo kalian ini benar-benar emang peduli sama kalian. Memang punya rasa sayang ke kalian. Dan dia sebenarnya merhatiin gitu loh setiap hal-hal kecil yang emang kalian lakukan atau emang kalian ucapkan, dia merhatiin gitu, dia take notes lah kayak gitu. Mungkin memang dia tidak terlihat seperti menunjukkan bahwa dia peduli, mungkin dia cenderung, kalau lo ngelihatnya ya, mungkin dia cenderung cuek atau cenderung punya prioritas lain dalam hidupnya. Tapi sebenarnya ya itu mungkin memang benar dia punya prioritas lain atau dia ada hal lain yang memang dia lagi fokusin. Cuman itu nggak serta-merta menjadikan kalian nggak penting gitu. Buat mereka kalian tuh masih penting, dan dia kalau misalnya say lo misalnya ya lo pernah bilang gue tuh suka banget deh art, gue tuh pengen deh jalan-jalan ke museum yang ini dia baru buka misalnya kayak gitu. Ketika ada waktunya mereka tuh ingat sebenarnya, mereka mungkin bisa tiba-tiba mention ulang dimana mungkin lo nggak terlalu ingat dengan apa yang lo ucapin. Mungkin mereka akan kayak lo mau ke situ kan, gue kayaknya punya tiket dari kantor gue atau kayak semacam hal kayak gitu. Jadi sebenarnya mereka tuh notice dengan hal-hal yang lo ucapin. Mungkin mereka kayak bukan yang ayo gitu, cuman mereka notice dan mereka sebenarnya berusaha untuk memberikan hal-hal tersebut sama kalian kayak gitu whenever possible. Kartu selanjutnya adalah Four of Mugs. Oke. Mengenai connection dengan kalian ini, mereka memang kelihatannya belum menentukan pilihan gitu loh. Apakah connection dengan kalian ini real atau enggak, itu mereka belum benar-benar ketok palu gitu loh di hati mereka. Cuman memang kalau kita lihat dari sini ya, gue bisa bilang bahwa mereka respect sama lo, dan mereka memang merasa bahwa kayak oke, ini mungkin ada potensinya. Cuman mereka belum benar-benar yakin apakah memang mereka menginginkan sebuah hubungan saat ini, apakah memang lo orangnya kayak gitu-gitu. Mereka belum benar-benar ketok palu. Cuman mereka respect dan care sama lo, mereka sayang. Maksudnya ya bener-bener kalian tuh bukan orang yang nggak penting dalam hidup mereka gitu. Oke. Lalu selanjutnya adalah King of Knives atau King of Sword. Di sini yang gue lihat, apa sih sebenarnya yang mereka harapin dari hubungan kalian itu memang berkaitan dengan gini. Jika memang hubungan ini dari pandangan mereka ya, jika memang hubungan ini real, jika memang hubungan ini baik buat gue maunya benar-benar hubungan yang bisa membangun gue menjadi pribadi yang lebih baik. Gue nggak mau hubungan yang kayak cinta monyet yang gak jelas, yang menye-menye doang, yang cuman bikin capek hati gue doang. Gue maunya something real, yang emang kita benar-benar bisa membangun sesuatu itu dari awal. Kita bisa saling menjadi sandaran satu sama lain, kita bisa nge-support satu sama lain, yang real kayak gitu. Mereka memang kurang lebih udah capek kalau misalnya buat hura-hura doang. Kita lihat kartu berikutnya, Four of Canes, dan kartu yang terakhir Ten of Mugs. Oke. Sebenarnya di sini yang gue lihat ya, prioritasnya Virgo kali ini sebenarnya memang oke, gue mau settle down, gue mau nikah, gue mau membuat sebuah keluarga, gue mau sama orang yang memang udah pasti serius sama gue dan cocok sama gue. Di sini kelihatannya memang mereka care sama lo, tapi untuk perasaannya itu sendiri mereka belum benar-benar ketok palu bahwa kayak apakah memang benar lo orang yang mereka cari, karena mereka benar-benar menempatkan standar yang amat tinggi gitu loh, menempatkan standar yang amat tinggi soal pasangan mereka. Karena ya itu tadi, mereka tahu, gue udah tahu nih ujungnya mau kemana, tujuan akhirnya apa, gue gak mau yang aneh-anehan lagi gitu. Nah, jadi berkaitan sama pesan dari surganya ya, trust, they need to trust you, ternyata begitu. Dan mungkin memang hubungan kalian ya
misalnya kalian sering spend time bareng atau memang kalian dalam satu lingkungan yang sama, tapi secara emotional dia belum ngerasa cukup dekat sama lo gitu. Trust itu belum muncul dan dia masih benar-benar menimbang-nimbang. Ini yang gue lihat dari Ten of Mugs itu kan bicara soal keluarga, Four of Kings itu bicara soal celebration atau pernikahan, dan King of Knives di sini itu benar-benar yang gue lihat sebagai standarnya dia. Standar gue segini karena tujuan akhir gue ini, siapa orang yang bisa memenuhi standar ini, kayak gitu. Seperti yang gue bilang, mereka orangnya practical gitu. Lo penting buat mereka, tapi mereka belum nentuin apakah lo masuk ke sini, ke kriteria ini atau enggak, kayak gitu. Jadi kalau misal saran gue untuk connection yang ini, kalian coba bangun hubungan yang lebih dekat secara emosional dengan para Virgo kalian ini, gitu. Oke, itu reading untuk pile yang pertama. Kita akan lanjut ke pile yang berikutnya. Kita sampai di pile yang kedua, yaitu bagi kalian yang memang memilih gambar anggur. Kita akan bacain readingnya buat kalian sekarang. Berkaitan dengan Virgo kalian, sebenarnya apa sih yang diharapin dari connection ini? Oke, tapi sebelumnya kita lihat dulu pesan dari surganya apa sih yang kira-kira menggambarkan hubungan kalian dengan si Virgo ini. Adjust the action steps. Oke. Sepertinya sudah ada keputusan yang diambil tapi belum ada eksekusinya. Oke, ini bisa jadi dari sisi lo melihat si Virgo atau Virgonya melihat lo, kayak aduh mana eksekusinya mana, kayak gitu. Konsep udah semua, terus kayak misalnya diomongin juga udah, kayak oke, ekspektasi segala macam udah pernah dibicarain, tapi terus actionnya mana, kayak gitu. Itu masih ditunggu. Ini bisa jadi dari arah lo melihat Virgo atau Virgo melihat lo. Kita lihat kata kartu tarotnya apa. Oke, kita lihat kartunya. Yang pertama ada The Wheel. Kita buka semua dulu aja ya. Kemudian ada Queen of Mugs, ada Temperance, Four of Mugs, dan Ace of Mugs. Oke. Jadi gini, kalau yang gue lihat dari sini ya, kalian mungkin, ini dari pandangannya si Virgo ya, kalian mungkin bukan orang yang tipenya mereka. Kayak kalau misalnya disuruh menjabarkan gitu ya, kayak hai Virgo, tipe kamu yang seperti apa, mungkin lo itu bukan orang yang ada dalam kriteria tersebut atau tipe tersebut gitu. But somehow yang gue lihat dari kartu The Wheel di sini adalah memang mereka ngerasain sesuatu yang sebenarnya mungkin nggak bisa mereka explain gitu loh, bahwa kayak ini orang sebenarnya bukan tipe gue banget, tapi kok gue ngerasain something yang emang special sama orang ini. Dan yang gue lihat di sini adalah mereka memandang lo itu sebagai seseorang yang memang benar-benar caring banget dan berasa spesial banget gitu loh. Mungkin gini, mungkin mereka pernah mendapatkan perhatian serupa dari orang lain gitu, yang seperti ya kayak lo, gimana lo memperlakukan mereka lah. Mereka mungkin pernah mendapatkan perlakuan serupa dengan orang lain, tapi rasanya beda. Sama kalian ini mereka ngerasa bener-bener kayak special banget, dan kayak
mungkin ini adalah kali pertama mereka merasakan hal yang seperti ini gitu, sehingga emang masih membingungkan buat mereka. Kalau yang gue lihat dari Four of Mugs di sini, dari sisi mereka sendiri tuh masih benar-benar ragu apakah mereka harus menindaklanjuti perasaan ini atau enggak gitu loh. Jadi kalau misalnya ditanya ekspektasi mereka apa sih, sebenarnya masih nggak jelas, karena itu tadi mereka belum bisa ngesinkronin antara apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka pikirkan. Karena ya lagi-lagi di sini gini, mereka ngeliatnya nih orang sebenarnya beda banget sih sama gue, yakin gue bisa sama orang kayak gini, yakin nih nggak bakal jadi berantem gini. Tapi mereka tahu yang mereka rasain tuh emang, oh my god, this is so special, kayak gitu. Jadi mungkin ini adalah realization yang, atau kayak sebuah pencerahan ya di benak mereka sendiri, sehingga mereka kayak oke, next step gue harusnya kayak apa nih, kayak gitu. Gue tahu, gue sadar gue merasakan sesuatu ke orang ini, tapi terus gue harus ngapain nih sekarang? Gimana sebaiknya gue bersikap, gimana sebaiknya gue bertindak? Nah itu yang mereka belum mutusin. Jadi memang jatuhnya ya, hubungan kalian ini masih ngegantung banget buat si Virgo. Kayak oh my god, gue tunda dulu nih, gue gantung dulu, gue jemur dulu nih, gue belum tahu mau gue apain soalnya, kayak gitu. Ini agak tricky sih buat ke kalian ya, kayak apalagi misalnya kalian memang dalam posisi yang mungkin udah lama nunggu, atau mungkin kalian punya target tertentu, jadi kayak nungguin si Virgo ini sebenarnya agak lama. Jadi dan ini yang gue lihat, mereka nggak bisa dipaksa, mereka nggak bisa tuh yang kayak lo yang mulai duluan, itu nggak bisa. Normally gue akan bilang lo aja maju duluan gitu, enggak. Tapi yang untuk yang ini gue benar-benar ngeliat bahwa ini nggak bisa dipaksa, lo harus kasih mereka waktu dan kasih mereka space untuk benar-benar nentuin sendiri pilihan mereka apa, kayak gitu. Nggak enak sumpah jadi orang yang nunggu, cuman connectionnya sama Libra lagi, sama Virgo kalian tuh kayak gitu yang ini. Oke? Jadi itu reading untuk kalian yang memilih pal kedua. Ini emang agak-agak, jujur gue sebenarnya agak sedih sih kalau misalnya emang kalian pada posisi yang nggak bisa berbuat banyak, cuman ya it is what it is, kalian nggak bisa paksain, kalian nggak bisa force your way through it. Karena kalau misal kalian paksain, justru mereka akan ngejauh dari kalian dan kayak oh gue gak usah dipaksa. Karena Virgo tuh tipikalnya mereka punya rules mereka sendiri, mereka punya aturan mereka sendiri, mereka punya their own pace. Jadi kayak you cannot force them to do anything they don't want to do. Kayak kalau memang timingnya mereka segitu ya segitu pace-nya, gak bisa di-push. Oke? Itu reading untuk kalian yang milih pile kedua. Kita akan lanjut ke pile yang berikutnya. Kita sampai ke pile yang ketiga untuk kalian yang memilih gambar kucing alias kucing. Oke, jadi kita akan lihat dulu pesan dari surganya apa yang menggambarkan soal connection kalian dengan si Virgo ini. You're not alone. Oke, you're not alone di sini bisa jadi bicara soal pengorbanan ya, yang gue lihat kayak gue yang berkorban lebih banyak di sini, atau kayak gue yang merasakan ini dan itu, kayak oh no, you're not the only one who feels that. Oke? Ini bisa jadi dari sisi Virgo kalian ya. Mereka merasa begini dan begitu, kayak enggak, lo tuh nggak spesial, orang lain juga ada yang kayak lo, oke? Daripada berfokus pada hal yang kayak gue yang paling baik berkorban atau gue yang paling menderita di sini, lebih baik berfokus bagaimana kita bisa membangun satu sama lain, gitu. Karena lo nggak sendirian dalam menghadapi hal ini, oke? Cuman di sini memang yang gue lihat agak harsh aja sih. Kita langsung lihat aja di kalau kata kartu tarotnya bilang apa. Oke. Kita lihat. Kartu yang pertama adalah Queen of Mugs. Oke. It's funny, banyak yang double di sini.
Queen of Cups di sini bicara soal sifat-sifat feminin yang memang soft, caring, nurturing, kayak gitu. Memang bicara soal hal itu. Jadi bisa jadi memang sebenarnya mereka merasakan perhatian tersebut dari sisi kalian, kayak gitu. Kemudian ada Eight of Knives atau Eight of Swords. Ini rasa terbatas, bahwa kayak gue nggak bisa ini, gue nggak bisa itu. Ini in terms of action ya, kayak gue nggak mungkin melakukan hal ini atau melakukan hal itu karena hal-hal tertentu yang sebenarnya bisa jadi memang hanya terbatas pada pikiran mereka sendiri. Kayak mereka terkungkung oleh pikiran mereka sendiri gitu. Mereka punya pandangan kayaknya nggak mungkin deh, misalnya mereka udah naksir nih sama ini, gue suka nih diperhatiin sama orang ini, tapi gue ngerasa kayaknya nggak mungkin kita ngefixin hubungan kita karena ada pihak-pihak yang nggak suka atau kayak kita terlalu berbeda, atau banyak lah alasan-alasan sejenis itu yang sebenarnya enggak, lo tuh belum bener-bener melakukan tindakannya gitu, lo belum bener kayak belum ngetes nih ini bener bisa dicek atau enggak, lo asumsi aja duluan kayak gitu. Jadi emang keterbatasan dari pikirannya sendiri. Okay. Kemudian di sini ada Two of Coins. Ini menggambarkan soal dilema. Jadi kayak clear nih di sini gue lihat bahwa mereka emang sebenarnya senang dengan connection kalian, cuman ada rasa terbatas yang begitu membelenggu mereka sehingga di sini bentuknya tuh dilema. Kedepannya mau gue bawa kemana ya? Kayak gitu. Jadi masih ngambang banget. Kemudian di sini ada Seven of Canes dan sini ada Eight of Canes. Oke. Clearly mereka sebenarnya kalau misalnya nih nggak ada faktor eksternal, nggak ada semua obstacles yang menghalangi hubungan kalian, ya mereka mau cuy sama lo. Mereka benar-benar mau sama lo karena mereka ngerasa secara emosional itu benar-benar fulfilled banget sama kalian. Kayak secara emosional kalian lah orang yang bisa merawat mereka, kayak gitu. Yang gue lihat di sini sepertinya Virgo kalian ini punya luka batin, kayak gitu. Dan mereka semacam bisa merasakan bahwa kayak orang yang tulus care tuh ya lo gitu. Cuman memang here's the thing, ketika seseorang itu punya luka batin, ketika seseorang itu punya hal yang memang masih perlu disembuhkan, itu gue akan bilang ini bahwa they might be hard to love. Oke, mereka bisa jadi sulit untuk dicintai, kayak gitu. Karena mereka punya ketakutannya sendiri, mereka punya cara merespon yang mungkin nggak bisa diterima sama semua orang, kayak gitu. Jadi memang agak-agak spesial sih orang-orang kayak gini, dan butuh orang yang benar-benar bisa merawat mereka, kayak gitu loh. Dan mereka ngerasain hal tersebut dari kalian, dari lo. Tapi di sisi lain, meskipun mereka merasa nyaman ya, tapi mereka juga merasa ketakutan dengan semua proses ini yang terasa begitu cepat. Buat mereka ini prosesnya cepat banget, kayak benar-benar kayak mungkin mereka biasanya pace hidupnya, kalau misalnya kita mau kasih kecepatan gitu ya, mungkin pace hidup mereka biasanya di 60 km per jam. Sekarang bersama kalian, bersama lo, pace hidup mereka tuh berasa jadi kayak 100-120 gitu, kayak woi, this is so fast. Mungkin mereka ngerasain adrenalinnya, mungkin mereka ngerasa ini seru, ini menyenangkan, tapi at the same time karena mereka nggak biasa, jadi menakutkan buat mereka. Makanya dilema. Jadi mungkin aja mereka melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya they didn't mean to. Bisa aja mereka nyewekin lo, atau bisa aja mereka kayak memperlakukan lo dengan mungkin agak dingin atau gimana gitu. It's simply because they don't know what to do. Gue nggak mengatakan bahwa kita perlu memaklumi tindakan mereka. Gue nggak mengatakan bahwa tindakan mereka ini benar. Cuman dengan dibuka seperti ini, semoga lo melihat Virgo lo ini, lo bisa lebih memahami why they do what they do, gitu. Ini akan gue kembalikan kepada lo, apakah lo mau melanjutkan hubungannya dengan si Virgo ini. Karena di sini yang gue lihat cenderung Virgo lo ini tuh belum siap untuk sebuah relationship antara dua orang dewasa, kayak gitu. Di sini yang mereka cari sosok caretaker,
seseorang yang merawat mereka, bisa jadi ini tanda kutip ya mother figure kayak gitu. Dan ini berlaku baik kalian cewek atau cowok ya, tapi kayak maksud gue tuh mereka membutuhkan sosok caretaker gitu, bukan pasangan sebenarnya. Jadi pun kalau misalnya kalian melanjutkan hubungan ini dengan si Virgo, gue rasa agak-agak tough kalau kalian udah bareng ya. Karena tadi mereka punya ekspektasi tanda kutip diurusin gitu, sedangkan kayak lo pun punya ekspektasi terhadap mereka. Kayak ini kita hubungan antara dua adults, dua orang dewasa, atau antara orang tua dengan anak kayak gitu. Jadi ini tough sih, gue bilang. Gue akan balikin lagi ke kalian, apakah kalian mau mentoleransi hubungan seperti ini atau tidak, kayak gitu. Yang penting kalau yang dari gue bukain di sini ya understand what they've gone through gitu, apa yang sudah mereka lalui. Mereka punya luka batin dan mereka punya ketakutan yang luar biasa. Sebenarnya kalau gue bilang mereka nggak siap untuk hubungan gitu. Kalau lo tanya rekomendasi gue secara personal ya, bukan sebagai reader kalian ya, secara personal, gue nggak akan rekomendasiin kalian lanjutin ini kayak gitu, karena berat di akhir. Dan kayak ini bukan tugas kalian untuk menyembuhkan orang lain kayak gitu. Dia harus bisa sort out things themselves dulu. Kayak mereka harus bisa ya atur dulu lah hidup mereka, baru mengatur hidup bersama orang lain kayak gitu. Jadi memang ekspektasinya dia terhadap hubungan ini, dia menginginkan hubungan ini, cuman tindakan-tindakan dia sebenarnya bisa dibilang menunjukkan bahwa dia belum siap sebenarnya. Jadi itu tadi reading yang ketiga, sekaligus menutup reading kita hari ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, semoga bermanfaat buat kalian. Kalau misalnya kalian suka, kalian bisa support gue dengan cara like, share, subscribe, dan bikin gue tenar, gimana pun caranya ya. Dukunin gue kayak atau apa biar gue tenar, oke? Thank you. That's all, and have a nice day guys. Love you.